Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin merenungkan tentang istirahat. Ternyata istirahat itu luar biasa. Ada sebuah kisah dari negeri yang mempunyai padang gurun dan kebanyakan menggunakan keledai untuk memuat beban, mengangkut beban. Dan keledai ini mempunyai batas daya angkutnya. Kalau melebihi batas daya angkut, misalnya 200 kilo, ditambah 1 ons saja, bisa patah punggung keledai itu. Tetapi, kalau keledai itu diistirahatkan dulu 1 jam, kemudian dinaikkan lagi 200 kilo, ditambah 20 kilo masih bisa. Itu kekuatan istirahat. Dan itu berlaku untuk hal yang lain. Kita menjadi lebih kuat kalau kita bisa beristirahat. Terutama kalau kita bisa beristirahat dari berpikir. Jadi jangan berpikir terus. Perlu waktu istirahat dari berpikir. Supaya pikiran kita itu lega, ringan. Taruh dulu. Nah, kalau sudah istirahat berpikir, nanti berpikir lagi lebih tajam. Tidak muyak. Tapi kalau tidak pernah beristirahat, pikiran kita itu mikir, terus muyak kita nanti. Nah, istirahat dari berpikir itu penting. Istirahat juga dari menderita. Jadi kalau Anda lagi menderita, istirahat saja dulu. Oke, saya sedang menderita tapi saya mau istirahat dulu. Nanti saya mau menderita lagi. Bisa. Dan ternyata lebih kuat ketika menghadapi penderitaan berikutnya. Karena sudah sempat istirahat. Istirahat juga dari apa kata orang. Dari mendengarkan apa kata orang. Karena seringkali yang kita dengar itu, oh kamu itu tidak cukup baik. Kamu tuh bisa lebih bagus lagi. Nah, tapi istirahat saja dulu. Istirahat dari mendengarkan apa kata orang. Itu juga luar biasa. Karena banyak masalah itu muncul dari apa kata orang. Kita mendengarkannya dan mengikutinya. Kemudian kita merasa lelah. Karena kebanyakan dari kata orang itu seperti misalnya kamu bisa lebih baik lagi. Kamu bisa lebih rajin. Kamu bisa lebih sukses. Sepantasnya itu seperti ini. Akhirnya kita kemudian menuruti itu semua. Dan kita kemudian lelah. Kita bisa beristirahat. Beristirahat juga dari berusaha terus menjadi baik. Istirahat saja. Istirahat, tidak mikir apa-apa, tidak mau mendengarkan kata siapapun juga, dan istirahat. Nah, ternyata istirahat yang seperti itu sangat menyembuhkan juga. Kalau kita bisa beristirahat dari misalnya mikir, berarti tidak harus mikir itu bisa. Padahal persoalan itu kebanyakan muncul dari pikiran. Nah, berarti kita tidak harus mikir, nggak apa-apa mau nyatanya bisa istirahat. Menderita juga tidak wajib. Oh nyatanya bisa istirahat kok. Kita bisa milih istirahat. Rest in the loving presence of God. Istirahat saja. Istirahat juga untuk terus-menerus perfect. Menjadi yang paling baik, menjadi yang paling hebat. Istirahat saja. Lepaskan semua, taruh, dan kemudian istirahat, just rest in the loving presence of God. Waduh, enak sekali itu. Cobalah hal itu dilakukan. Supaya kita menyadari bahwa ada yang jauh lebih penting dari segala macam apa yang dikatakan orang, apa yang bisa kita pikirkan, apa yang kita alami, kita derita. Kita bisa membebaskan dari itu semua. Istirahat. Maka istirahat itu menakjubkan sekali. Bahkan juga bisa beristirahat dari pikiran yang muyak. Nah, kalau bisa seperti itu, kita bisa selalu jernih. Yang ada kemudian adalah kelegaan. Lalu pada waktu itu datang kepada Tuhan Yesus. Memanggil nama Tuhan. Karena dengan memanggil nama itu, kemudian kesadaran kita bertemu dengan Tuhan yang kita sebut namanya. Kita panggil namanya. Karena kita selalu ada di dalam Tuhan.
Dan karena itu dengan memanggil kita mengalami kehadirannya. Nah, istirahatnya kemudian istirahat di dalam kasih Tuhan. Maka Anda itu pertama berarti tidak harus menderita. Nyatanya bisa istirahat dari penderitaan. Tidak harus mikir juga, karena bisa beristirahat dari pikiran. Bisa juga tidak harus mendengarkan apa kata orang. Bisa juga tidak harus menjadi yang terbaik. Tidak harus menjadi yang luar biasa. It's okay. Bahkan kita bisa melepaskan semuanya dan kemudian menjadi lega. Soalnya kalau saya menggunakan kata kosong, banyak yang tidak setuju. Padahal di dalam Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11 itulah jalan pengosongan Yesus yang disebut dengan kenosis. Pengosongan. Yesus juga mengosongkan diri. Ya, menjadi hamba, bahkan kemudian dikosongkan semua, wafat di kayu salib. Lah malah dibangkitkan. Nah itulah paradoksnya. Kalau kita bisa melepaskan semuanya, kita justru mengalami kebebasan, kelegaan. Karena itu menderita itu tidak wajib. Mikir juga tidak wajib. Kita bisa kok mengalami tanpa harus berpikir. Seperti anak kecil. Dia tidak banyak konsep dan kemudian berpikir sampai moyak, tidak. Dia mengalami. Dan mensyukuri. Di dalam pengalaman itulah kita menemukan kehendak Tuhan. Justru dengan mengalami, terbuka terhadap rahmat Tuhan, kita bisa menjadi bijaksana, penuh syukur dan sukacita. Maka saudara-saudara terkasih, latihannya sederhana, istirahat. Setengah jam, istirahat dari berpikir. Istirahat dari apa kata orang. Istirahat harus menjadi yang paling baik. Istirahat dari apa yang kita derita. Istirahat. Lalu kalau nanti mau muyek lagi, mikir lagi, menderita lagi, monggo. Salah dewe. Karena bisa tidak. Karena itu kita bisa bersyukur. Kita bisa hadir sepenuhnya. Kita bisa terbuka sepenuhnya. Dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Maka latihanlah istirahat. Dan kemudian menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang namanya kehidupan. Yang namanya kasih. Yang namanya kedamaian. Yang hanya bisa ditemukan di dalam keheningan. Di dalam kelegaan, di dalam rasa syukur, di dalam kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.